Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di obrolan santai sniper baper. Sniper baper yang sedang baper, sungguh sangat baper bos. Melihat tiktokan Mas Yun dan juga Bunda Farzana membuat kita yang sudah tua-tua ini baper bos. Sekarang sekedar apa sekedar ya? Sekedar ingin bercerita saja bos, bercerita masa lalu, santai-santai saja. Mungkin juga nanti para bos-bos sekalian, para teman-teman, sobat-sobat sekalian ini juga mengimbangi obrolan saya di kolom komentar nanti ya. Bos, saya itu, bos, di laman komentar itu banyak kemudian teman-teman yang bilang, saya usianya sudah 60 tahun, usianya saya sudah 50 tahun, usianya saya sudah berapa, anak saya sudah berapa, kok kok masih bucin-bucin lagi ya, terkenang-kenang masa lalu dan sebagainya. Saya pun mengalami hal yang semacam itu bos ya. Usia saya sekarang ini sudah nggak muda lagi, sudah bukan saatnya untuk bucin-bucinan, sudah punya tanggung jawab sendiri di rumah kita ini gitu kan. Saya usianya itu bos sudah hampir kepala 4 ya. Kelahiran tahun 80-an 90-an. Makanya saya suka lagu Bunda Fauzana yang slow-slow itu karena tahun 80-an 90-an itu memang sedang viral-viralnya lagu slow-slow rock Malaysia, kelas Iklim, kelas Slam, kelas Axis, UKS, dan mungkin bisa diletakkan di kolom komentar teman-teman yang masih ingat lagu-lagu Malaysia zaman-zaman dulu ya, kelas seperti penyanyi Indonesia Poppy Mercury, Nika Ardila dan sebagainya itu. Wah, sangat mengiang di telinga saya itu. Sehingga saat melihat lagunya Bunda yang berbahasa Indonesia versi slow rock, wah sangat nikmat, saya nikmat itu. Wah, terbucin-bucin, apalagi lihat tiktokan mereka. Ingat lagi masa lalu, lagunya saja sudah mengenang masa lalu, bucin-bucin mereka masih tambah menguak-nguak kisah-kisah masa lalu, bos. Tuh, mungkin untuk orang zaman sekarang mungkin ini sudah nggak level ya bos ya. Saya akan mungkin cerita orang-orang jelek seperti saya ini juga bos punya pengalaman percintrongan juga masa lalu bos. Walaupun jelek-jelek kayak gini ini punya percintrongan. Mungkin saya akan cerita ataupun ya apa istilahnya ya, berbagi pengalaman bagi orang-orang yang usianya mungkin seusia dengan saya, dan juga mungkin memberi ya informasi ataupun bercerita saja kepada adik-adik saya juga. Zaman dulu itu bos ya, kan nggak ada sosmed, apalagi ya sosmed bos ya. HP aja itu yang punya itu masih terbatas bos. Yang ada mungkin telepon rumah ataupun telepon umum di samping-samping jalan gitu bos. Warnet, wartel yang ada gitu ya bos ya. Jadi pada waktu itu bos bisanya hanya pakai surat. Wah, pakai surat itu luar biasa bos ya. Kesannya itu bahkan lebih mewah sepertinya daripada zaman sekarang. Kalau zaman sekarang kan telepon, halo, sudah selesai. Ataupun langsung video call, halo, sudah selesai. Kalau pakai surat dulu bos, wah, pakai surat yang warnanya pink, kuning, harum itu bos. Wah, masih ingat saya bos. Masih ingat itu. Warnanya kuning, warnanya berwarna-warni, ada lambang-lambang apa gitu, berhiaskan apa, ditulis dengan kalimat-kalimat puitis gitu. Kemudian dikirim. Plus nunggu jawabannya itu bos. Kadang-kadang 2 hari, 3 hari, per detik itu bos. Khayalan kita luar biasa bos. Apa jawabannya nanti? Apa jawabannya nanti? Siksaannya luar biasa. Kekangenan itu luar biasa. Kekangenan itu waktu dulu lah gitu. Di zaman bucin-bucin itu. Bahkan kadang-kadang malu-malu juga bos ya. Pernah punya kisah sekelas gitu bos ya. Kisah sekelas takut diketahui oleh teman ya. Kalau di kelas itu bos nggak nyapa bos, nggak nyapa gitu. Kalau di kelas, tapi di luar kelas bos saling menghubungi gitu bos. Kalau di kelas nggak nyapa gitu, mungkin suratnya hanya dilempar, malu. Malu bos, dilempar plus diterima, nanti suratnya ditempel lagi plus gitu, takut diketahui oleh teman-teman dan diolok-olok oleh teman-teman gitu, masa-masa sekolah itu. Kemudian masuk ke dunia
handphone bos, masuk ke dunia handphone. Masuk ke dunia handphone itu bos, bisanya kita SMS. Nggak ada paket data pada waktu itu bos, sulit paket data. Mau jangankan paket data, gelombang sinyal internet saja kesulitan. Kalau kita mau main internet pada waktu itu, mungkin harus pergi ke warnet. Ada warnet, warung internet namanya. Itu penyewaan komputer internet di satu tempat gitu bos. Jadi masa HP, kita punya HP, HP-nya itu bisanya hanya SMS dan juga nelpon. Itu bahkan biaya SMS-nya itu bos mahal bos, biaya nelponnya juga mahal ya. Biaya nelponnya mahal, biaya SMS-nya apa mahal, beli pulsanya pun mahal gitu pada waktu itu. Gak ada harga 5 ribuan, gak ada bos. Itu dulu saya yang ingat itu isinya itu harus 25.000 di zaman itu ya bos ya. Di zaman itu 25.000 tapi dapatnya pulsanya itu kalau nggak keliru 5.000, masa aktifnya itu 10 hari. Jadi untuk ada pulsa itu sulit bos gitu. Tapi kemudian ada gratisan gitu. Kadang-kadang ada promo dari apa namanya ya, dari salah satu kartu seluler gitu, kita beli itu kalau ada promo, apalagi ada gratisan kan kadang-kadang ya, tengah malam gratisannya kadang-kadang jam 1 sampai subuh gitu. Wah, tengah malam itu bos, kadang-kadang ketika masih sore habis isya itu tidur dah, siap-siap untuk ngobrol tengah malam gitu, tengah malam ngobrol di dalam kamar kayak gitu, ngobrol nggak berani untuk nyaring-nyaring bos, takut dimarahi oleh orang rumah. Ngobrol kadang-kadang ditutup oleh bantal gitu ngobrolnya, sayang sayang oh gitu. Zaman dulu bos, wah bucin-bucinnya itu. Ketawa-ketawa sendiri melihat Mas Yun dan juga Bunda Fauzana mengingatkan saya masa lalu. Walaupun masa lalu saya itu sangat kelam sih, tapi itu kebanyakan sih gara-gara saya. Mudah-mudahan saja mantan-mantan saya itu nggak melihat dan nggak mengenali saya. Kalau ada yang mengenali, mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang telah saya lakukan pada waktu itu. Ya, karena itu mohon maaf gitu kan. Ya, ya itu bos ceritanya bos ya. Ya mengulik kenangan masa lalu. Kisah Mas Yun ini mengulik kenangan masa lalu. Dan bahkan sekarang bos, sekarang ya, saya sudah punya keluarga. Dan saya sudah berkeluarga mungkin sudah agak lama karena anak saya sudah 2. Anak saya sudah 2 dan perasaan untuk berkasih sayang itu mungkin sudah agak sedikit hambar atau malu atau apa ya. Karena sudah agak lama berkeluarga, jadi kita sudah menikmati hidup keseharian itu seperti biasa. Jadi keromantisan sudah nggak ada dan sebagainya. Kemudian lihat Mas Ion dan Bunda Fauzana, terpancing lagi bos. Jiwa muda walaupun tua terpancing lagi bos. Pengen mesra lagi seperti masih muda dulu gitu. Akhirnya ya kita ajak pasangan untuk lagi berbahagia lagi. Aduh, dengan berbagai cara. Apalagi kemudian pasangan kita itu juga nggak cemburu saat kita selalu lihat Bunda Fauzana. Ya takutnya nanti pasangan kita malah cemburu, apa kok kamu cuma lihat itu terus, nggak saya kenapa gitu. Tapi ternyata keluarga saya nggak ngerespek juga, dia lihat juga tiktokannya dan mungkin juga merasa, wah kok ini akhirnya main bucin-bucinan walaupun sudah tua bos. Kadang-kadang malu melihat dilihat oleh anak-anak itu. Aduh ya, walaupun sih aduh, entah ya apakah baper ini luar biasa ya, pengen menjadi anak muda lagi, tapi pengen jadi anak muda lagi atau harus cari calon lagi.
Tapi intinya bos ya, yang pernah saya sampaikan kemarin kan, bahwa ketika kita lihat TikTokan Mas Jun dan juga Bunda Farzana yang ngambil hikmahnya dari segi romantis mereka, kemudian pancing kita untuk juga bersifat romantis kepada pasangan kita, bukan sebagai perbandingan mereka. Kalau dijadikan sebagai perbandingan bos, mereka bos bahkan menjadi cekcos bos. Bahkan menjadi cekcok bos dalam keluarga bos, kalau dijadikan sebagai perbandingan. Tuh lihat Mas Yun luar biasa seperti itu, kata si cewek, kata si cowok. Tuh lihat Bunda Farzana seperti itu, kalau dijadikan sebagai perbandingan cekcok bahkan mereka. Tapi kalau umpamanya dijadikan sebagai inspirasi, enggak bos. Tuh lihat Mas Jun dan Bunda Farzana itu romantis kan? Iya romantis. Kita gimana sih? Masa kita nggak bisa seromantis mereka? Bisa pastinya. Gimana kalau kita romantis lagi gitu? Aduh, aduh. Kenapa kok jadi baper sudah ketuaan kayak gini ya? Gara-gara mereka itu. Aduh. Mungkin di antara kalian ya punya cerita-cerita yang menarik sebagai inspirasinya Bunda di bidang romantis-romantis itu, bisa diletakkan di kolom komentar. Usianya berapa, kemudian kenapa kok baper, apakah sudah bisa mengambil hikmah dari keromantisan mereka hingga keluarga kalian juga bisa romantis, ataupun pasangan kalian bisa romantis, dan sebagainya. Mungkin bisa bercerita di kolom komentar, biar kita bisa ketawa-ketawa juga melihat dari cerita-cerita kalian. Bukan hanya kalian tertawa melihat cerita saya. Walaupun sih masa lalu saya itu bos luar biasa pahit. Luar biasa pahit. Saya memang tidak pernah merasakan sakit hati. Karena saya memang nggak pernah punya rasa ditolak oleh perempuan, nggak pernah. Tapi saya sering meninggalkan perempuan. Karena keegoisan saya. Ataupun memang dikarenakan karena keplayboyan saya masa dulu. Kalau dulu mungkin saya ganteng bos. Kalau sekarang sudah amit-amit bos. Mungkin ya. Dan penyesalan sudah sungguh luar biasa bos. Karena terus terang ya, hati seseorang itu tidak selayaknya untuk kita permainkan. Hati seseorang tidak selayaknya kita memainkan. Dosanya luar biasa. Dan perempuan dan laki-laki itu berbeda bos, jiwanya bos. Perempuan itu ketika berpasangan, maka menganggap pasangan itu adalah pilihan dia terakhir. Tapi kalau laki-laki kadang-kadang saya sampaikan, kadang-kadang itu punya pikiran hanya mengisi waktu luangnya. Kadang-kadang. Jadi tidak semuanya bos, Tapi itu hanya sebatas ya pengalaman saya bos gitu, pengalaman saya. Laki-laki itu kadang-kadang hanya mengisi waktu luangnya, atau kadang-kadang hanya sekedar pengen sombong-sombongan saja kepada teman-temannya karena mampu menaklukkan seseorang. Setelah itu nggak ada bos. Tapi kalau perempuan beda bos. Ketika dia berpasangan kadang-kadang memang sudah menginginkan inilah pilihan saya yang terakhir. Gitu. Jadi hati-hati perempuan, jangan sampai ditipu oleh laki-laki. Tapi mudah-mudahan kalian para perempuan gak ketemu dengan orang yang seperti saya dulu, tapi mungkin ketemu dengan orang seperti saya sekarang, yang setia. Kalau nggak ada godaan. aduh, apa yang saya obrolkan sekarang ini ya, kok sampai sebaper ini, kemudian sejujur ini saya, kemudian kok sama seperti Mas Iyun terlalu polos, kok jadi polos juga, harus cerita masa lalu dan sebagainya. Aduh, kok. Tapi lagi-lagi ya, kalau umpamanya ada peramatan yang melihat saya sekarang, saya mohon maaf. Dan ketawa saya bukan ketawa mengejek kalian, bukan. Tapi saya benar-benar merasa berdosa, merasa bersalah kepada kalian semua. Benar-benar merasa berdosa dan bersalah kepada kalian semua. Dan kebanyakan sih kalian kan tahu, tapi kalian kan tahu bahwa hubungan kita sejak dulu kebanyakan gara-gara jebakan teman-teman kita, bukan karena keinginan kita. Toh kok
curhat sih? Belum tentu toh mantan saya juga lihat kan. Nanti dilihat dari istri saya, atau istri saya juga tahu kemarin sempat cemburu kok. Saat saya menikah pertama kali, bos, melihat komputer saya, kemudian ada satu folder isinya itu foto, jajaran foto beberapa orang. Ini siapa kan? Aduh, ya hapus, hapus. Ya langsung seret, Ctrl A, del, habis. Kita harus meninggalkan masa lalu dan kita songsong masa depan yang lebih baik. Gitu. Dan masa lalu mungkin sebagai pelajaran agar kita bisa lebih baik dalam menyongsong masa depan. Jangan kembali lagi ke masa lalu kalau umpamanya masa lalunya itu pahit. Tapi dijadikan sebagai pelajaran untuk kita lebih baik di masa depan. Entah ini postingan akan entah ini apa rekaman ini yang mau diposting atau tidak ya. Saya malu-malu sendiri ini. Kok jadi culun juga saya ini. Kok jadi baper, jadi polos. Cerita-cerita sendiri, ketawa-ketawa sendiri, ngobrol dengan siapa juga nggak tahu. Beda dengan Mas Yun dan Bunda. Mereka memang tiktokan berdua kan. Sedangkan saya ngobrolnya cuma sendirian kayak orang gila. Tapi intinya bos, diantaranya kalau maunya nih posting, saya pengen memancing kalian itu bercerita tentang manfaat dari cerita Mas Yun terhadap sisi romantis kalian. Apakah sudah terbangkitkan atau tidak? Kamu silahkan letakkan di kolom komentar. Saya juga pengen mendengarkan cerita kalian. Yang lucu-lucu, yang culun-culun, yang polos-polos, yang bucin-bucin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.